Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Amri. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yaitu merge search. Merge search merupakan algoritma pengurutan dalam ilmu komputer yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengurutan atas suatu rangkaian data yang tidak memungkinkan untuk ditampung dalam memori komputer karena jumlahnya yang terlalu besar. Algoritma ini ditemukan oleh John von Neumann pada tahun 1945. Algoritma pengurutan data merge search dilakukan dengan menggunakan cara divide and conquer, yaitu dengan memecah kemudian menyelesaikan setiap bagian, kemudian menggabungkannya kembali. Pertama, data dipecah menjadi dua bagian, di mana bagian pertama merupakan setengah jika data itu genap, atau setengah minus 1 jika data itu ganjil. Dari seluruh data, kemudian dilakukan pemecahan kembali untuk masing-masing blok sampai hanya terdiri dari satu data tiap blok. Setelah itu digabungkan kembali dengan membandingkan pada blok yang sama apakah data pertama lebih besar dari data ke tengah plus 1. Jika iya, maka data ke tengah plus 1 dipindahkan sebagai data pertama, kemudian data ke pertama akan dilanjutkan sampai ke tengah digeser menjadi data kedua sampai ke tengah plus 1. Demikian seterusnya sampai menjadi satu blok utuh seperti awal. Sehingga metode merge search merupakan metode yang membutuhkan fungsi rekursif untuk penyelesaiannya. Algoritma dirumuskan dalam 3 langkah berpola divide and conquer. Berikut menjelaskan langkah kerja dari merge search. Yang pertama yaitu divide, di mana memilah elemen-elemen dari rangkaian data menjadi dua bagian. Yang kedua yaitu conquer, di mana setiap bagian dengan memanggil prosedur merge search secara rekursif. Yang ketiga yaitu combine atau kombinasi, mengkombinasikan dua bagian tersebut secara rekursif untuk mendapatkan rangkaian data yang berurutan. Proses rekursif berhenti jika mencapai elemen dasar. Hal ini terjadi bila mana bagian yang akan diurutkan menyisakan tepat satu elemen. Sisa pengurutan satu elemen tersebut menandakan bahwa bagian tersebut telah terurut sesuai rangkaian. Di sini merupakan simulasi dari merge search. Kita ulang. Di sini terdapat soal yaitu 6531874. Yang pertama yaitu divide, yaitu memilah-milah data, kemudian conquer, membandingkan datanya, dan combine hingga data dari conquer yang terpisah tadi digabungkan kembali yang telah terurut. Nah, seperti ini. Untuk contoh lebih jelasnya, di sini ada soal 72493861 akan diurutkan menggunakan merge search secara ascending. Ascending yaitu pengurutan dari yang terkecil ke terbesar. Pertama, melakukan divide, pemilahan menjadi dua bagian. 72493861 dibagi 2, lengthnya menjadi 7294 di kiri dan 3861 di kanan. Kemudian di level 1 terdapat array 72494 dibagi 2 lagi menjadi 72 dan 94. Kemudian di level kedua 72 ini dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu 7 dan 2. Setelah 7 dan 2 telah terpisah, maka akan dilakukan conquer, yaitu perbandingan antara 7 dan 2, antara left dan right ini, mana yang lebih kecil akan dimasukkan ke array result atau array hasil.
2 dengan 7, maka lebih kecil 2 dan diikuti dengan 7. Begitu juga dengan array level 2 di sebelah kanannya. 4 dengan 9, 4 lebih kecil, maka ditulis 4 dahulu, kemudian 9. Setelah dapat array hasil di level 2, maka akan dibandingkan untuk mendapatkan hasil di array level 1-nya. Sehingga 2 dibandingkan dengan 4 dan 9, 2 lebih kecil. 7 dibandingkan dengan 4 dan 9, 4 lebih kecil. Dan 7 diikuti dengan 9. Selanjutnya di write di level 1-nya dilakukan hal yang sama, sehingga dibandingkan kembali di level 1-nya dan mendapatkan hasil yang terurut 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Dari perbandingan tadi mendapatkan hasil kompleksitas waktunya, yaitu di level 1 terdapat n per 2, yaitu datanya dibagi 2. Di level 2 n per 4, sampai di level K nya itu yaitu n per 2K, hingga dari keseluruhan K itu yaitu log n. Untuk kompleksitas waktu yang detailnya seperti ini. Yang pertama dilakukan recursive step tn, ini data awalnya, kemudian dilakukan rekursif hingga ini menjadi level 1, kemudian dilakukan lagi menjadi level 2. Selanjutnya dari hasil ini mendapatkan rumus umum, yaitu Tn sama dengan 2 pangkat T, 2 pangkat K, T, N per 2K ditambah K big O N. Dari rumus umumnya, karena N sama dengan 2K, ini N sama dengan 2K, maka K sama dengan log N. Pemanggilan rekursif bertemu dengan N sama dengan 1, karena jika kita masukkan N di sini, tadi kan kita rubah 2K itu sama dengan N, berarti di sini berubah menjadi N T N per N ditambah K dikali big O N. Di sini ketemu N sama dengan 1. Kemudian kita masukkan K sama dengan log N menjadi N T1 ditambah log N dikali ON, big O N sama dengan N big O1 ditambah big O N log N dikalikan N big O1 menjadi big O N ditambah big O N log N, sehingga hasilnya menjadi big O N log N. Dan inilah merupakan rata-rata kompleksitas waktu dari methods, yaitu Tn sama dengan big O N log N. Selanjutnya flowchart methods. Di sini terdapat parameter dari result, left, dan right. Di sini result itu yaitu array hasil. Left ini merupakan array yang di kiri, dan right ini merupakan array di kanan. Yang pertama yaitu left index ini merupakan 0, right index juga 0, result index sama dengan 0. Jika result index lebih kecil dari result.length, jika dia false, maka resultnya selesai. Dan jika dia true, maka dia akan melanjutkan ke left index lebih besar atau sama dengan left length. Maka jika dia true, dia akan masuk ke combine. Nah, di sini kan terdapat left index, right index, result index. Misalkan di sini terdapat resultnya itu yaitu soal, leftnya itu
array di kiri, right array di kanan. Kemudian di sini kan 0. Jika left.length-nya itu yang di awal pasti juga 0. Pasti lebih kecil, maka false, false, false hingga ke bawahnya itu left index. Hasil nilai dari left di index lebih kecil dari right di index. Jika dia benar, maka nilai dari array di result sama dengan left index. Nilai seperti ini. Jika di kiri lebih kecil daripada di kanan, jika 7 lebih kecil dari 2, 7 lebih kecil dari 2, jika dia benar, maka dia akan lanjut ke sini, dan jika salah, maka akan lanjut sini. 7 kan lebih besar dari 2, maka akan di print itu yang 2 tadi. 2 itu akan di print ke array result dan mengikuti angka 7. Begitulah seterusnya hingga array tersebut tersusun. Selanjutnya itu pseudocode merge sort. Di sini ada merge, ini array A terdapat dari ini level 1 P, level 2 key, dan level 3 R. First subarray is P ke key. Terus array keduanya itu yaitu key plus 1 hingga ke R. Nah, selanjutnya N1 ini merupakan untuk mencari panjang dari array L atau left, sementara yang N2 ini untuk mencari panjang array dari right. Kemudian dilakukan perulangan untuk mencari nilai-nilai dari left, yaitu jika I ke 1 itu lebih kecil dari N, maka dia akan memprint LI sama dengan A P tambah 1 P tambah I kurang 1. Begitu juga dengan yang kanannya. Kemudian setelah dapat nilai dari left sama right, maka di sini kita akan membuat kondisi di mana tanda infinity ini merupakan sentinel. Sentinel ini berfungsi sebagai nilai tertinggi atau terendah dari suatu array. Jika arraynya misalnya kita ascendant di sini ya, berarti nilai dari infinity atau sentinel ini merupakan nilai terendah. Nah, kemudian di sini tahap combine-nya. Jika nilai dari kiri lebih kecil dari kanan, maka akan dimasukkan nilai kiri itu ke array hasil atau AK. Begitu juga jika dia lebih besar, maka array kanannya akan dimasukkan ke array hasil. Untuk praktikumnya saya menggunakan bahasa pemrograman Java menggunakan NetBeans. Di sini saya telah membuat sebuah program methods dengan
arah yang mau diurutkan yaitu 412295. Langsung saja kita jalankan. Nah, akan memunculkan hasil. Sebelum diurutkan medsosnya itu 412295, dan setelah diurutkan medsosnya itu 122459. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.